Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta saudara-saudari sekalian. Pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang rematik atau nyeri rematik. Nyeri rematik itu ada beberapa penyebab. Pertama, yang terbanyak di sini adalah osteoartritis atau OA. Yang kedua, rheumatoid arthritis atau RA, ya. Itu mengenai anak kecil sampai dewasa bisa. Kalau OA itu tadi pada orang tua terutama, ya. Ketiga adalah gout arthritis atau kelebihan asam urat, ya, di mana asam urat bisa diproduksi atau makanan yang mengandung asam urat tinggi tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh sehingga numpuk dalam cairan sendi. Yang keempat adalah SLE. Ini adalah penyakit autoimun, singkatan dari Systemic Lupus Erythematosus, di mana yang terbanyak adalah nyeri-nyeri sendi, dan kelainan-kelainan yang lain mungkin bisa terjadi karena ada 11 kelainan yang terdapat pada SLE ini. Kita bicarakan penyakit yang terbanyak adalah osteoartritis atau OA, di mana penyakit ini merupakan kelainan degeneratif atau proses penuaan, ya, dan faktor risiko bisa kena trauma. Ini hampir mengenai semua orang tua, di mana umur 50 tahun ke atas dan wanita yang sudah menopause itu mempunyai faktor risiko yang lebih tinggi dibanding usia yang lainnya. Faktor risiko kena OA pada kita adalah pertama karena proses tua kita. Jadi hampir semua orang yang panjang umur, kecuali orang yang nggak panjang umur kan tidak tua. Jadi hampir semua orang bisa terkena osteoartritis. Yang kedua, faktor kegemukan badan, di mana orang yang gemuk dengan disproporsi, ya. Jadi antara badan dan kaki itu tidak imbang, disproporsional, ya. Jadi yang sering terkena itu kakinya kecil, orangnya gemuk tapi kakinya kecil, ya. Yang ketiga, faktor trauma. Mungkin belum menopause atau umurnya masih muda tapi pernah trauma lutut ataupun punggung, pinggang, ya. Itu bisa terjadi osteoartritis. Jadi orang yang sudah kena osteoartritis itu diwajibkan untuk mengurangi faktor risiko untuk menambah nyeri, ya. Pertama, kalau berat badannya gemuk, ya, itu diturunkan berat badan supaya kerja lutut untuk menyangga badan itu berkurang. Kemudian kalau senam, ya, itu sebaiknya pakai deker, ya. Jadi sehingga gesekan antara tulang dan otot itu tidak terlalu longgar, sehingga gesekan-gesekan dikurangi, nyerinya berkurang. Nah, kemudian jangan olahraga yang memberatkan lutut, umpamanya naik turun tangga, ya, treadmill tapi pakai incline, ya. Jadi makin lama makin naik itu kerja lutut makin berat. Kemudian termasuk sepeda, ya, sepeda dan renang, ya, itu juga lututnya berat, ya. Sehingga kalau umpamanya kita menggunakan olahraga itu dengan yang tidak ada itu akan tambah, ya. Yang kedua, dengan pengobatan farmakologi, ya. Jadi obat-obat mengurangi nyeri itu pertama golongan NSAID atau non steroid anti inflamasi drug. Jadi untuk mengurangi keradangan dan mengurangi nyeri pada rematik, ya, ini yang harus hati-hati adalah kalau kita punya MAH, ya, itu rata-rata obat-obat yang dijual bebas ataupun yang ada di Askes BPJS itu obat yang kurang aman untuk penderita yang sakit lambung, sehingga harus menggunakan obat-obat yang selektif, ya. Selektif menghambat nyerinya saja, tidak menghambat fungsinya, ya. Jadi ini yang tahu, ya, dokter. Jadi harus tanya ke dokter untuk menggunakan obat yang aman di lambung. Kemudian obat suplemen, ya. Jadi suplemen
untuk tulang dan sendi ini adalah golongan glukosamin dan kondroitin. Jadi obat yang tersedia di Asgas atau BPJS itu adanya glukosamin, sehingga mungkin perlu suplemen ya yang komplit, ya, umpamanya yang beli sendiri ya. Jadi yang lengkap itu mengandung glukosamin dan kondroitin. Yang ketiga ya, ini adalah obat suntik ya, disuntikkan ke dalam sendi ya. Jadi lutut itu dimasukkan ke lutut, tempurung lutut ya, di bawahnya itu ya, di mana itu diisi golongan asam hyaluronat ya, sehingga itu ya, ibarat orang itu volumasnya itu sudah habis ya, sehingga kering. Kalau kita periksa itu lututnya disuruh tekuk-tekuk itu tekluk-tekluk ya, atau krek-krek seperti patah ya, tapi ini bukan patah tapi hanya kasar ya, gerakannya kasar sehingga bunyinya krek-krek gitu. Sehingga untuk suplemen itu perlu obat yang dimasukkan ke sendi ya. Ini efeknya lebih bagus ya dibanding obat minum ya. Kalau obat diminum ya ada, tapi ya penggunaan lama itu baru ada efeknya. Tapi kalau langsung masuk ke suntuk di sendi itu akan membawa hasil yang lebih bagus. Tapi ingat bahwa untuk derajat yang berat, untuk derajat 3 atau 4 yang OA itu sebaiknya ya konsul ke orto untuk dilakukan